warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengandung makna simbolik, nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Terutama nilai pendidikan bagi si pelakunya. Puasa merupakan ibadah mahdhah yang menuntut di dalamnya ada syarat dan rukun dan lain sebagainya. Di antara syaratnya adalah Islam, balik, berakal, sehat, mampu, tidak haid dan nifas, dan tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Ketika semua syarat ini sudah terpenuhi, maka wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari sinilah, dari ayat inilah banyak pelajaran makna, mengandung makna filosofis yang berharga. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang di luar yang tidak beriman, artinya mafhum mukhalafahnya, orang yang kafir, orang yang murtad, itu tidak mendapat panggilan Allah dan tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Disinilah etika Islami menuntut kita untuk toleransi, mengandung pendidikan toleransi, menghargai orang lain, tidak dipaksakan untuk ikut beribadah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, pengertian ibadah puasa adalah menahan dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini artinya kita harus menentukan tujuan bahwa dalam ibadah berpuasa harus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makan ada, minum ada, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak berani memakannya, tidak berani meminumnya, kalaupun sampai saat waktunya tiba. Kemudian pula waktunya adalah dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Ini mengajarkan kepada kita untuk berdisiplin terhadap waktu. Artinya kita diajarkan menghormati terhadap waktu agar tidak disia-siakan. Pelajaran selanjutnya adalah dalam halnya bagi orang yang mampu, kita dituntut untuk sehat fisik dan mental. Artinya sebelum puasa perintah wajib diperintahkan, kita dituntut untuk sehat terlebih dahulu agar kita bisa menyambut dan bisa melaksanakan ibadah puasa itu. Pelajaran yang selanjutnya adalah ketika kita sedang berpuasa adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika sedang berpuasa adalah menyehatkan badan. Baginda Rasulullah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Kemudian pelajaran selanjutnya mengendalikan hawa nafsu, membiasakan sifat sabar, dan menumbuhkan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena bagi orang yang haus dan lapar, ketika menemukan makanan, begitu terasa nikmatnya, maka dia akan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran selanjutnya adalah kita peduli terhadap kaum du'afa dan fakir miskin. Kita merasakan bagaimana orang yang miskin dan lemah merasakan lapar dan hausnya, maka kita peduli sehingga kita membantu fakir miskin dengan cara tolong menolong dan menyedekahkan harta kita. Pelajaran selanjutnya adalah mengantarkan manusia menjadi insan yang paling mulia dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita sebagai manusia diperintahkan ibadah berpuasa. Dan setelah selesai ibadah puasa, kita
ada pelajaran yang terbaik, yakni konsisten terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan menyambungkan tali persaudaraan. Yang keempat adalah sifat tolong menolong dilanjutkan setelah ibadah puasa selesai. Dan latihannya berhasil ketika sedang berpuasa, sholatnya berhasil ketika berpuasa. Setelah selesai puasa, kita dilanjutkan dengan sholat-sholat sunat yang lainnya. Ketika puasanya kita berhasil di bulan puasa, maka akan kita lanjutkan dengan puasa sunnah, Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Ketika kita sering bersedekah di bulan puasa, ketika selesai puasa, pendidikannya berhasil, berlatihnya berhasil, maka kita akan bersedekah, membantu fakir miskin, duafa di lain setelah bulan puasa. Itulah sebagian kecil dari pendidikan yang kita raih di bulan puasa. Masih banyak lagi pelajaran yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan. Semua